Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Elisia Aidia Putri, absen 2 dari kelas 11 MIPA 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur organ reproduksi pada pria dan wanita, tahapan spermatogenesis dan oogenesis, siklus menstruasi, gangguan alat reproduksi, tahapan filtrasi, alat kontrasepsi, dan kelebihan serta kekurangan. Untuk poin pertama pada sistem reproduksi manusia adalah struktur organ dari pria dan wanita. Struktur organ reproduksi pada pria itu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Untuk yang di luar itu ada dua. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan alat kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Fungsinya itu untuk memberikan suhu kepada testis, yaitu 1-8 derajat lebih dingin daripada temperatur pada tubuh kita. Kemudian yang di dalam itu ada 3. Yang pertama itu testis. Testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dari proses spermatogenesis dan testosteron. Yang kedua adalah saluran kelamin. Nah, saluran kelamin ini dibagi menjadi 4 lagi. Yang A adalah epididymis. Epididymis itu merupakan saluran yang berkelok-kelok yang menuju ke testis. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Yang B adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang menuju ke atas dan lanjutan dari epididymis. Fungsi dari vas deferens adalah sebagai saluran yang dilewati oleh sperma dari epididymis menuju ke kantong sperma. Yang C adalah saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi merupakan saluran antara vesicula seminalis dan uretra. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan sperma menuju ke uretra. Yang D adalah uretra. Uretra merupakan saluran terakhir dari alat reproduksi pada pria. Fungsinya yaitu sebagai vesicula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang A adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini merupakan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan pergerakan pada sperma. Yang B adalah saluran prostat. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang berfungsi sebagai penghasil cairan yang memberikan suasana basah pada sperma. Kemudian yang C adalah kelenjar Cowper. Nah, kelenjar ini tuh menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kemudian struktur organisasi pada wanita itu juga ada yang di luar dan ada yang di dalam. Nah, yang di luar itu ada 2. Yang pertama adalah vulva. Vulva merupakan celah terluar dari alat reproduksi pada wanita. Yang kedua adalah labium. Nah, labium ini adalah bagian yang membatasi vulva. Kemudian untuk yang di bagian dalam itu ada 4. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran terakhir dari organ reproduksi pada wanita. Yang kedua adalah uterus. Nah, uterus ini merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan antara ovidu kanan dan ovidu kiri. Nah, ini tuh fungsinya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Yang ketiga adalah oviduk atau tuba falopi. Nah, oviduk merupakan sepasang saluran yang ujungnya itu berbentuk corong, berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium itu berfungsi sebagai penghasil ovum.
Kemudian saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu proses spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatogonium. Gonium akan bermitosis. Mitosis ini apa? Mitosis adalah proses pembagian sel di mana hasilnya adalah 2 sel anak. Menjadi spermatosit primer. Kemudian akan bermeiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini tuh meiosis pertama. Meiosis itu apa? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet. Nah, ini akan membelah lagi. Ini bernama spermatid. Kemudian akan menjadi sel sperma. Selanjutnya adalah oogenesis. Ini adalah oogonium. Dua N ini apa? 2N itu diploid. Nah, diploid itu biasanya memiliki 46 kromosom. Kalau N saja itu haploid. Haploid itu biasanya memiliki 23 kromosom. Nah, ini tuh kemudian bermitosis menjadi oosit primer. Setelah itu akan bermeiosis menjadi oosit sekunder. Dan polosit primer. Kemudian akan berovulasi menjadi ootit. Dan ini adalah sel telur yang berhasil. Kemudian pada saat ini itu tidak berhasil, terhenti saat di sini karena terhenti sampai tahap fertilisasi. Ini posisi sekunder. Ini itu meiosis. Poin ketiga adalah siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi. Menstruasi terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sperma. Itu sehingga mengakibatkan korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Nah, akibatnya ovum akan meluruh dengan endometrium. Nah, ini tuh biasanya ditandai dengan keluarnya darah dari vagina atau biasa disebut menstruasi. Fase kedua adalah fase praovulasi. Hipotalamus ini mengeluarkan hormon gonadotropin.
yang akan merangsang FSH. Nah, FSH ini akan merangsang folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang. Nah, folikel ini tuh biasanya disebut folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini akan menghasilkan estrogen yang akan merangsang pembentukan endometrium. Fase ketiga adalah fase ovulasi. Karena meningkatnya estrogen itu mengakibatkan pertumbuhan FSH terhambat sehingga hipofisis akan melepas LH. Nah, LH ini akan merangsang ovulasi. Nah, pada saat ovulasi ini oosit sekunder ini akan terlepas dari folikel. Fase keempat adalah fase pasca ovulasi. Nah, fase ini itu terjadi apabila adanya peningkatan pada progesteron yang menyebabkan endometrium itu menebal dan siap untuk diletakkan embrio. Poin keempat adalah proses filtrasi. Nah, proses ini itu terjadi di tuba Fallopi. Proses filtrasi itu awalnya karena adanya pertemuan antara ovum dengan sperma yang akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi morula, kemudian akan menjadi blastula. Nah, blastula ini akan mendekati dinding rahim dan akan menempel di dinding rahim tersebut, atau biasanya itu disebut implantasi. Kemudian akan berkembang lagi menjadi embrio. Dari embrio akan menjadi janin. Nah, kemudian janin siap lahir. Poin kelima adalah gangguan pada alat reproduksi. Nah, di sini saya memilih keputihan. Nah, keputihan ini biasanya ditandai dengan keluarnya cairan putih kental dari vagina. Nah, biasanya itu keputihan itu memiliki bau yang tidak enak dan adanya gatal-gatal pada daerah vagina. Keputihan ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Kemudian poin keenam adalah alat kontrasepsi. Di sini saya memilih pil KB. Pil KB ini memiliki dua hormon penting, yaitu estrogen dan progestin. Nah, hormon ini itu berfungsi untuk menghentikan pelepasan sel telur. Nah, kontrasepsi hormonal ini memiliki tingkat efektivitas hingga 98% apabila diminum secara teratur dan sesuai anjuran oleh dokter. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang ASI. Nah, di sini saya memiliki dua poin penting, yaitu pengertian ASI eksklusif dan kelebihan serta kekurangannya. Untuk pengertian ASI eksklusif adalah ASI adalah singkatan dari air susu ibu. Nah, ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi yang baru lahir hingga bayi tersebut berumur 6 bulan. Selama 6 bulan pertama ini, bayi tidak diperbolehkan diberikan apapun seperti makanan, minuman, bahkan air putih. Bayi hanya diperbolehkan meminum ASI, itu disebut ASI eksklusif. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari ASI. Kelebihan dari ASI sendiri, yang pertama adalah memberikan nutrisi kepada bayi. Yang kedua adalah membentuk antibodi alami pada bayi. Yang ketiga adalah memberikan berat badan ideal pada bayi. Yang keempat adalah menyempurnakan sistem pencernaan pada bayi. Yang kelima adalah mengurangi resiko bayi terkena penyakit dan alergi. Nah, untuk kekurangannya sendiri adalah ASI ini tidak praktis. Kemudian yang kedua itu tidak semua ibu yang baru melahirkan itu dapat mengeluarkan ASI secara lancar. Yang ketiga adalah ibu kurang nyaman saat menyusui di depan umum. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.